Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Semoga malam hari ini sukacita, damai sejahtera tetap limpah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sebuah renungan singkat dari firman Allah yang saya akan baca di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, khususnya di pasal 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus ketika Paulus berada di Asia Kecil yang sementara mengalami beban penderitaan yang sungguh sangat sukar dan sulit. Beban ini membuat Rasul Paulus merasa sangat putus asa, bahkan dia menggambarkan bebannya ini sama seperti kematian yang mengerikan. Namun di balik semua penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus tidak membuat Paulus menjadi patah hati atau patah semangat. Justru oleh penderitaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, Paulus mengatakan bahwa semakin bertambah-tambah kesengsaraan yang dialami, semakin berlimpah-limpah juga kasih karunia yang dia dapatkan. Nah, sehubungan dengan itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya di dalam penderitaannya itu jemaat yang ada di sana juga mengambil bagian di dalam kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh Paulus. Karena Paulus yakin bahwa keterlibatan jemaat, keterlibatan anak-anak Tuhan di dalam penderitaannya justru juga akan mendapatkan timbal balik, yaitu penghiburan dan sukacita karena pembelaan Tuhan atas diri Paulus. Nah, seperti kita baca di sini, Rasul Paulus mengatakan bahwa dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Paulus sangat yakin dan percaya bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak mungkin hanya dilihat atau diabaikan oleh jemaat yang ada di Korintus. Karena dia yakin bahwa penderitaan yang dialaminya karena pemberitaan Injil akan membuat jemaat yang ada di sana turut mengambil peran di dalam memberikan dukungan atau memberikan bantuan kepada Paulus di dalam mengatasi situasi yang sulit dan sukar tersebut. Paulus berkeyakinan dengan sangat teguh bahwa kami tahu sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang yang percaya di dalam situasi sulit sukar seperti ini, di dalam situasi COVID-19 ini membuat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang merasa tertekan, yang merasa galau, yang merasa sedih, ya, merasa berbeban berat. Namun sebagai orang yang percaya, kita diminta untuk turut mengambil bagian di dalam
kegelisahan mereka, di dalam penderitaan mereka, di dalam kesakitan mereka. Karena ketika kita mengambil bagian di dalam penderitaan mereka, turut berpartisipasi di dalam penderitaan mereka, maka Allah berkata bahwa di balik semuanya itu Allah akan mengembalikan sukacita kita ketika kita turut di dalam penderitaan tersebut. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus di ayat yang ke-8, dia mengatakan bahwa bahkan kami merasa seolah-olah, di ayat yang ke-8 seolah, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus menyampaikan beban. Jadi beban penderitaan itu bukan untuk ditanggung sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada anak-anak Tuhan. Disampaikan kepada anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan juga terlibat atau turut aktif di dalam memberikan dukungannya, baik dukungan secara moral maupun dukungan secara finansial, bahkan lebih daripada itu, supaya kita mendukung di dalam doa bagi anak-anak Tuhan yang mengalami beban penderitaan dan tanggungan yang berat. Di ayat yang ke-11 dari surat Paulus di pasal 1 ini dikatakan bahwa karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi Paulus menyampaikan penderitaannya, Paulus menyampaikan bebannya kepada jemaat yang ada di sana supaya jemaat bersama-sama mendukung di dalam memberikan doa kepada Paulus supaya oleh kasih karunia Paulus boleh diteguhkan, Paulus boleh dikuatkan, dan Paulus boleh dihiburkan, bahkan diselamatkan oleh Allah. Dan di balik semuanya itu akan memberikan sukacita bagi jemaat-jemaat yang turut mendoakan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di sore seperti ini juga kita diminta untuk turut terbeban dalam setiap penderitaan, setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan dan jemaat dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengalami dampak daripada krisis oleh COVID ini. Dukung mereka di dalam doa, bantu mereka dalam penderitaan mereka, sehingga sukacita mereka menjadi sempurna. Sebagaimana keyakinan Paulus bahwa ketika beban datang, kesengsaraan datang berlimpah-limpah, maka sukacita pun, damai sejahtera pun akan timbul secara berlimpah-limpah pula. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan renungan singkat firman Allah ini boleh menguatkan kita bahwa beban penderitaan itu tidak untuk kita tanggung sendiri. Beban penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan juga menjadi bagian dan beban dari penderitaan kita. Oleh sebab itu, mari terlibat bersama, dukung mereka di dalam doa agar mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, dan lebih daripada itu juga mengambil bagian di dalam kesulitan mereka, di dalam dukungan finansial, di dalam dukungan kebutuhan jasmani, supaya mereka menjadi sukacita, mereka menjadi senantiasa tetap kuat di dalam pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia di dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Maju terus, pantang mundur. Tuhan memberkati kita.